Dalam rangka memperluas pengembangan kota dan konektivitas antar dan dalam kota berdasarkan buku saku IKN, tol laut dengan teknologi modern jadi bagian infrastruktur. Nantinya, ini akan mempermudah mobilitas dari kota Balikpapan dan sekitarnya menuju ke ibu kota negara yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan. Menurut Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Kementerian PUPR, pembangunan tol laut dimulai di tahun 2024 ini. Tapi pertanyaannya, kenapa harus jalan tol laut yang dibuat? Mengingat nilai proyeknya yang fantastis. Pertanyaannya, untuk apa dibangun tol bawah laut ini? Alasannya sangat menarik, karena seperti yang sudah disinggung, nilai proyeknya pasti tidak sedikit. Tapi kalau kita bicara tujuan praktisnya, sangat penting karena sebagai infrastruktur konektivitas di IKN. Pembangunan dilakukan untuk mempersingkat jarak tempuh masyarakat dari kota-kota sekitar seperti Balikpapan dan Samarinda yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara yang jadi lokasi IKN. Masyarakat dari Balikpapan yang akan menyeberang ke Penajam Pasir Utara selama ini harus memakai sarana transportasi laut seperti kapal feri, speedboat, atau kapal klotok. Dengan adanya tol yang dilengkapi dengan terowongan bawah laut, perjalanan akan jadi jauh lebih efisien. Dari yang tadinya harus paling tidak 50 menit, nantinya bisa menjadi 30 menit jika tol laut ini difungsikan. Tapi pasti akan muncul pertanyaan, kenapa yang dipilih itu tol bawah laut? Kenapa bukan jembatan? Mengingat lebar teluk hanya sekitar 5,7 km. Dan biaya yang relatif jauh lebih rendah. Sangat mungkin untuk membangun jembatan. Pemerintah awalnya berencana membangun jembatan karena jika dikaji dari segi biaya, pembangunan jembatan jauh lebih ekonomis. Tapi dengan pertimbangan keseimbangan ekosistem, maka yang diutamakan adalah membangun terowongan bawah laut atau immersed tunnel. Tidak ada lagi tiang yang ditancapkan yang merusak ekosistem bawah laut. Pemerintah disebut mau melindungi bekantan yang diambang punah, besut, fauna, dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Balikpapan. Mengingat Balikpapan juga adalah kawasan mangrove yang harus dijaga. Dan kalau mau dibilang ini adalah teknologi baru dan pertama, ya ini pertama di Indonesia. Tapi di dunia sudah ada beberapa kota yang menggunakan teknologi immersed sebagai pengganti jembatan. Contoh penerapannya seperti di Fehmarn di Eropa dan Gyeonggi Busan di Korea Selatan. Bagaimana sebenarnya teknologi immersed tunnel itu? Secara sederhana, immersed tunnel adalah terowongan yang terdiri dari beton yang bentuknya itu seperti box dengan panjang umumnya antara 1 sampai 1,5 km dengan jalur yang bervariasi. Balok-balok beton ini akan ditempatkan dengan cara ditenggelamkan di dalam air yang kemudian nanti akan terhubung dengan jalan di darat. Masing-masing komponen pun sudah dirakit dan dibawa menggunakan kapal tunda. Lalu, di setiap ujungnya disegel dengan sekat sampai akhirnya bisa melayang di atas air atau ditambahkan beban agar bisa tetap tenggelam. Setelah terpasang, komponen balok kemudian disambungkan yang dilanjut dengan mengosongkan terowongan dan dibuat kedap air. Teknologi ini memang biasanya banyak digunakan di pembangunan penyeberangan jalan sungai, muara, dan saluran laut atau pelabuhan. Karena teknologi immersed tunnel tergolong baru, pemerintah lewat PT Hutama Karya menggandeng perusahaan konstruksi Korea Selatan Daewoo E&C. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Hutama Karya dan Daewoo E&C.